Nah, Oke, kamu punya Alkitab di situ, Bang? TikTok? Saya nggak hobi baca, Mbak. Bukan disuruh baca, kamu punya nggak di situ Alkitab? Nggak punya. Udahlah. Nggak punya. Oke, Bang, saya cuma nanya itu aja pun dia nggak punya. tanya dia gereja apa coba? Dia gereja apa coba? Ditanya dia gereja. Kita semua tahu, sedangkan Islam aja tahu. Yang megang tuh. Gereja di sini pasti tahu. Jadi gini, Bible itu tidak jadi tolak ukur seseorang itu Kristen atau enggak. Aku, teman-teman apologet Islam punya Bible di rumah. Apakah kami Kristen? Kenapa, Bang? Kami apologet Islam. Abang Faruk diam dulu, Kak. Abang Faruk kan nggak diajak ngomong. Oh, aku pikir kau ngajak ngomong aku. Dia lagi ngomong, lagi menjelaskan. Apa tadi, Bang? Kenapa pendetanya? Jadi gini, Mbak. Saya kan mengikut Islam. Nah, saya disuruhnya kalau hari Minggu ke gereja itu kan yang megang kitab-kitabnya itu ya para pendeta kami orang. Kalau Para pendeta orang sih. biasa. Ya Tuhan, semiskin-miskinnya hidup orang, Alkitab pasti ada. Kalau memang kamu benar-benar Kristen, pasti ada punya satu. Walaupun itu sudah istilahnya berdebu, koyak, apa segala macam, pasti ada satu. Masalahnya sebelumnya saya tuh orangnya netral, Mbak. Saya orangnya netral. Iya, semuanya aku netralnya. Imanku pun kayak mana ya? Biasa-biasa aja ya. Cuman sama aja ya. Sebenarnya kita pun beragama yang namanya kalau nggak ada perbuatan baik kan sama aja kita nggak manusia kan. Sekarang gini aja coba Vi, saya tanya sama CV-nya, ya. Tolak ukur seseorang dikatakan Kristen itu apa rupanya? Harus punya Bible. Iyalah, harus ada Alkitabnya paling tidak satu. Oke. Siapa yang membuat ketentuan itu? Yesus atau kamu sendiri? Ya aku sendiri. Nah, berarti harusnya teman-teman Kristen itu, ketika kamu sendiri yang menentukan itu, seharusnya teman-teman Kristen itu harusnya nyembah kau, Pi. Ya menyembahmu lah. Bukan meleset loh. Gini loh. Ketentuannya itu harus gini. KTP nggak bisa teman ya, kena banned. Nggak boleh nunjukkan KTP di sini, kena banned. Ya, nggak boleh. KTP nggak boleh. Kan gini, saya tanya. Ketentuan. Oke bang. Abang TikTok itu doa apa kan pasti tahu lah ya. Kami pasti tahu lah ya. Doa Bapa kami. Kenapa harus dijelasin? Oke lah. Harus dijelasin ini saya tuh. Ya oke lah Bang, berarti dia memang Kristen. Oke ya Bang ya. Sekarang saya tanya gini, Vi. Sekarang kembali lagi saya tanya sama si Vi, ya. Yang membuat ketentuan seorang Kristen harus tahu doa Bapa kami itu ngajarin siapa? Loh, doa Bapa kami Bang, dari yang terkecil aja Bang, sudah diajari. Iya, itu ketentuan siapa? Jadi bukti dia Kristen itu apa? Sekarang saya tanya samamu, bukti kamu Kristen apa? Loh, bukti saya Kristen. Apa? Sampai sekarang saya percaya ke Saya tanya buktinya kamu Kristen apa? Dimarahi bini laki dia. Dimarahi laki dia. Nampaknya itu nyari solusi apa nyari keributan dia tuh. Iya aneh, jangan gitu ya. Buat teman-teman Kristen itu jangan begitu. Ketika dia ini Islam, dia ngaku-ngaku Kristen, ini dia murtad dari agamanya ini. Udah murtad dia. Itulah ketegasan kami umat Islam di dalam din kami. Beda sama Kristen kan. Bisa dia ngaku-ngaku Islam, nggak murtad, dia nggak keluar dari Kristen gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena memang tidak ada ketentuan yang disampaikan oleh Tuhan mereka atau sosok yang mereka muliakan kan gitu. Di dalam Bible mereka ketentuan jadi Kristen itu seperti apa?
Ya mungkin si TikTok ini dia seorang Kristen, tapi Kristen yang setahun sekali pun belum tentu ke gereja. Banyak nggak Kristen kayak gitu? Iya kan, benar nggak? Iya kan? Iya kan? Ya tahu aja Bang ini. Iya. Iya, karena banyak teman-teman. Jangankan di luar ya, di kampung tempat tinggalku sendiri. Iya kan? Bahkan abang kandungku sendiri, sekali 5 tahun belum tentu ke gereja, tapi dia Kristen. Sekali 5 tahun. Sejak dia balik, aku rasa ya, atau dari sejak dia menikah, sampai detik ini nggak pernah dia ke gereja. Tapi dia mengklaim dirinya Kristen, gitu loh. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Dia cuma mendengar-dengar saja. Katanya Yesus Tuhan, ya Tuhan lah. Katanya Yesus itu Tuhan, ya Tuhan lah. Ya begitu-gitu saja. Gitu loh. Tapi kalau mau membantah kekristenan dia, ya, tolak ukur menjadi seorang Kristen itu seperti apa rupanya? Yang diajarkan ya oleh sosok yang mendeklarasikan Kristen itu tadi. Gimana TikTok? Kalau Islam itu kan keyakinan Islam itu pasti masuk surga gitu kan. Iya. Kalau kayak gitu, ini buktinya apa Bang? Gimana buktinya gitu? Pengen tahu saya. Kamu mau bukti data atau bukti perbuatan? Ya data Bang. Data ini data. Nih. Kita berangkat dari hadis dulu ya. Ini. Kita hadis dulu nih. Nih. Hadis ini terdapat ya ini ya. Dalam kitab Sahih Bukhari. Disebutkan setiap umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Ini matannya ini. Ini matanya ya. Artinya setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang yang bertanya, siapakah yang enggan tersebut ya Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa menaati aku masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Siapa yang dikatakan Rasulullah umat Muhammad? Gimana? Kalau Nabi Muhammad itu kalau Islam itu siapa Bang? Nabi Muhammad Bang. Nabi dan Rasul Allah. Ini dalilnya surah Al-Fat 29. Nih. Quran surah Al-Fat ayat 29. Ini. Nih kita balik kameranya ya. Nih Al-Fat 29. Ini original teksnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Ini terjemahannya. Nih. Karena kau tanya tadi Muhammad itu siapa Bang? Jawabannya ini tulisan Indonesianya nih. Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yesus itu. Iya sama. Iya kayak Yesus pun utusan gitu loh. Bukan Tuhan. Jadi, untuk masuk ke dalam surga, dalam iman Islam itu sangat sederhana. Nggak perlu pakai drama penyaliban, nggak perlu. Nggak perlu pakai drama, membuka-buka celana orang, membuka-buka baju orang, menggantung orang, nangis lalu meninggal, nggak perlu.
Masuk surga dalam iman Islam itu sangat sederhana. Kita mengikuti Rasulullah saja, di mana Allah yang perintahkan kita untuk mengikuti dia, kita udah masuk surga. Iya, nggak perlu pakai tiang, nggak perlu masuk surga. Nggak perlu direndam-rendam dalam air, nggak perlu. Nggak perlu nyanyi-nyanyi, joget-joget, nangis-nangis, kerasukan, pingsan setiap hari Minggu, nggak perlu. Apa TikTok? Itu buat kesucian itu, Bang. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Iya, siapa yang bilang? Pendetanya lah. Nah, kan pendetanya. Sekarang saya tanya, kau sembah pendeta atau sembah Yesus? Ya Tuhan. Nah, kalau kau lebih mendengar perkataan, mana lebih kamu dengar perkataannya, perkataan kamu atau perkataannya Yesus, perkataannya pendeta? Nah, nah, Bingung, Bang. Makanya saya masuk di room ini. Saya tuh pengen pencerahan Iya. itu agama mana yang pas itu buat kedepannya gitu, Bang. Iya. Nanti saya banyak belajar. iya. Satu-satunya din yang disebut agama itu adalah Islam. Bahkan teman-teman apologet Kristen sendiri mengatakan Kristen itu bukan agama, kata mereka, karena Yesus datang ke dunia itu tidak bawa agama. Ya, yang satu-satunya dikatakan agama atau din itu adalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19 tadi kan. Surah Ali Imran ayat 85. Ada lagi dalam surah Al-Maidah ayat 3. Yang bilang iya bang, yang bilang yang kata Islam itu agama paling benar itu Bukan paling benar, tapi benar. coba buktiin bang. Gimana? Coba buktiin. Oke, kamu mau bukti dalam hal apa? Ya menurut situlah Islam itu Iya, dalam hal apa? Dari sudut pandang apa? Menurut kamu mau buktinya dari sudut pandang apa? ya tentang dalil gitu kan, di kitab kami itu kan sama kitab situ gitu, sama apa enggak gitu. Oke, ini ya. Ini dari segi pemahaman ini ya. Ini. Ntar kalau benar itu kan, terus saya bisa mikir lagi ke depannya gitu, agama mana yang pas itu. Asalnya sampai sekarang pun saya bingung gitu kan, yang katanya Yesus bukan Tuhan, terus Tuhan baik kalau bukan dia. Nih. Yang pertama tadi, kita dari namanya saja. Islam, ya. Kami disebut dengan nama Islam, dinamai kami dengan Islam. Itu bukan kami yang bikin namanya, tapi Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Itulah dalil yang saya kasih tadi ke kamu kan. Surah Ali Imran ayat 19. Ini Ali Imran ayat 19. Ini. Nah, bukan kami yang memberikan nama agama kami itu Islam. Nih. Inna dina indallahil Islam. Nah, sesungguhnya agama yang benar, yang diridhoi di sini adalah Islam. Islam ini berasal dari kata aslam, yang artinya selamat. Allah, Tuhannya Yesus.
Terus Allah itu kok bisa kedengeran. Oke. Jadi Allah itu mengutus malaikat. Sekarang gini. Si TikTok, saya beri analogi sederhana gini aja. Si TikTok bisa nggak dengar suaranya Bapak Presiden? Hah? Kalau Bapak Presiden pasti ya bisa dengar. Iya, dengarnya di TV kan? Ini Iya kan, tapi tidak langsung kan? Tidak langsung kan? Iya, makanya itu. Iya, dengar dulu. Kamu mendengar suara Bapak Prabowo Subianto itu melalui perantara, yaitu media elektronik ataupun media sosial. Kalau langsung kau mendengar suara dia nggak bisa, karena kau nggak boleh dekat sama dia. Hanya orang tertentu yang boleh dekat sama dia di kantor kepresidenan atau di rumahnya dia. Begitu juga dengan Allah, apalagi Allah. Manusia itu tidak mampu untuk melihat dia. Manusia itu tidak mampu mendengar suara dia. Maka dia mengutus siapa? Dia mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Dia utus malaikat untuk menyampaikan perkataan-perkataannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu TikTok. Jadi perkataan malaikat Jibril itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ustaz di bawah. Bentar ya.